Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan pelayanan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Seorang pastor dituntut sempurna di dalam segala hal dan menjadi contoh atau role model di dalam berbagai macam segi. Padahal kita tahu juga bahwa pastor yang melayani di gereja datang dengan banyak sekali kekurangan. Lalu apakah pastor harus menjadi role model di gerejanya? Itulah yang menjadi judul topik pembicaraan kita pada saat ini. Bersama dengan saya ada Pendeta Hengki Setiawan dan Pendeta Michael Wu. Selamat datang nih Bapak-Bapak, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Baik, Thank puji you nih, Tuhan. udah diundang nih. Ya, sama-sama. Thank you juga udah menyediakan waktunya. Kita sangat apresiasi sekali. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau kenalan dulu nih. Mungkin bisa sedikit profil singkat pelayanan di mana sudah berapa tahun, berapa puluh tahun, atau berapa belas tahun. Silakan. Mungkin dari Pak Hengki terlebih dahulu. Silakan Pak Hengki. Ya, nama saya Pendeta Hengki Setiawan. Saya pelayanan di sebuah gereja yang memang dari sejak saya lahir sampai sekarang ya di situ. Ya, di gereja GKBJ begitu. Nah, singkatan apa Pak GKBJ, Pak? Gereja Kristen Baptis Jakarta. Ya. Oh ya, oke. Ya, kalau masa pelayanan saya itu dibagi 3 ya. Satu itu adalah ketika saya pertama kali pelayanan ditempatkan di sebuah pos. Ya, selama 24 tahun, ya sekarang ini sudah menjadi gereja dewasa itu GKBJ Taman Kencana ya. Dan setelah itu saya resign karena banyak pergi ke Tiongkok ya untuk pelayanan-pelayanan pengajaran di sana begitu selama 5 tahun. Nah, terus kemudian setelah itu Tiongkok agak tertutup, terus kemudian saya diminta lagi untuk kembali ke GKBJ dan pas kebetulan waktu itu GKBJ Depok membutuhkan seorang gembala ya, dan ya saya pelayanan di GKBJ Depok itu sudah 5 tahun ya, sudah 5 tahun. Jalan 5 tahun, jalan ke-5 gitu. Thank you Pak. Wah, ini kelihatannya Pak Hengki ini bukannya sudah makan asam dan garam, kelihatannya asam garam pahit juga nih kelihatannya. Mungkin dari semuanya kelihatannya ya. Terima kasih Pak Hengki. Pasti pengalaman Pak Hengki akan sangat berguna sekali buat kita. Yang kedua narasumbernya adalah Pendeta Michael Wu. Shalom Pendeta Michael, apa kabar? Shalom, baik sekali. Ya. Sekarang pelayanan di mana? Iya, saya pelayanan bersama Pendeta Hengki di GKBJ Depok. Kebetulan saya juga anak rohaninya, jadi memang dari nol dibentuk, ditempa sama Bapak Rohani yang model seperti ini. Nyesel nggak punya Bapak Rohani yang kayak gini? Oh, tentu enggak sih. Enggak ya, oke. Lebih nyesel kalau enggak punya Bapak Rohani. Ya, saya pelayanan di Depok itu sudah jalan 7 tahun ya. Jadi saya semenjak lulus dari STT Iman, dari S1, lalu saya langsung masuk ke GKBJ Depok. Kebetulan GKBJ Depok juga gereja asal saya sih. Jadi kami ini memang asli GKBJ gitu. Jadi balik ke GKBJ lagi untuk ngebangun GKBJ gitu. Iya, ya. Ini yang luar biasa ini nih. Saya kagum sekali, namanya GKBJ, Gereja Kristen Baptis Jakarta, tetapi tempatnya di Depok begitu ya, kurang lebih ya. Nggak apa-apa. Selamat datang nih Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk menjadi narasumber di Ngopas. Topik kita pada saat ini ialah apakah seorang pastor harus menjadi role model di gerejanya? Apa betul nggak sih ada stigma bahwa pastor itu harus menjadi role model di gereja pada saat ini? Gimana menurut Bapak-Bapak? Mungkin dari Pak Hengki terlebih dahulu nih. Silakan Pak Hengki. Ya, kalau saya secara pribadi ya,
menjadi role model itu adalah sesuatu yang prinsip ya, karena memang firman Tuhan katakan seperti itu ya. Misalnya kalau kita baca secara jelas di dalam 1 Timotius 4 ayat 12 itu jelas sekali tuh ayat itu tuh. Jadilah teladan begitu loh. Ya dalam perkataan, dalam tingkah laku, di dalam di dalam kasih, di dalam kesetiaan dan di dalam kesucian. Itu adalah satu prinsip yang kita mesti pegang sebagai seorang pastor ya. Sebagai role model dalam hal itu gitu. Tetapi untuk stigma ya kita jangan kebawa ke situ tuh, jangan kebawa arus dalam stigma begitu. Karena stigma itu kan adalah sesuatu yang merusak, sesuatu yang aneh, sesuatu yang terlalu idealis begitu. Ya nggak mungkin lah kalau kita ke sana gitu loh. Ya jadi ya buat saya yang namanya role model itu harus tapi juga jangan terjebak pada sebuah stigma ya. Jadi seolah-olah kita akhirnya bisa jadi minder, bisa jadi frustasi dan sebagainya sih. Itu sih dari saya pribadi. Baik. Makasih banyak Pak, karena penting sekali memang untuk kita membedakan ya hal tersebut. Mungkin dari Pak Michael gimana nih Pak? Kalau misalnya di gereja, apakah seorang pastor itu betul harus menjadi role model? Saya pribadi setuju sepemahaman dengan Bapak Rohani saya. Memang satu sisi kita memang dituntut untuk menjadi teladan. Tapi memang stigma yang mengakar di gereja-gereja tuh cukup itu ya, cukup membuat kita tuh kesulitan ya menjadi hamba Tuhan yang memang tanda kutip harus jadi teladan. Karena teladan standar gereja dari orang-orang mungkin senior-senior yang membuat itu tuh membuat kita tuh seakan-akan harus terlihat perfect, sempurna. Nah, di titik itu saya berpikir makanya banyak aturan-aturan atau hal-hal yang sebenarnya nggak perlu ada di dalam sebuah gereja untuk menuntut hamba Tuhan seperti ini, ya harus seperti ini, harus seperti ini. Itu terkadang yang membuat kita itu secara tidak langsung tuh terjebak di dalam bagian itu sih. Stigma tuh yang membuat kita terjebak dalam titik itu. Saya kasih contoh yang paling gampang lah ya. Kayak contohnya saya masih muda nih, pendeta muda. 31 tahun, ya kan? Terkadang orang senior lihat hamba Tuhan muda gitu kan. Yang paling pertama dilihat secara look itu adalah penampilan. Hamba Tuhan itu harus pakai kemeja. Hamba Tuhan itu harus pakai celana bahan, harus pakai sepatu pantofel, rambutnya harus klimis dan lain sebagainya. Kalau nggak pakai itu ke Tuhan, itu bukan hamba Tuhan tuh, nggak jadi contoh. Nah, itu tuh. Yang kayak gitu ya. Padahal saya ini pelayanan di bidang anak muda, youth pastor. Nggak mungkin saya datang kepada anak-anak youth yang Gen Z, apalagi sekarang dengan model penampilan saya yang terlalu tua mungkin ya, untuk usia saya gitu. Nggak cocok, tapi banyak orang kan terjebak dengan hal itu. Buat saya itu stigma sih ya. Hamba Tuhan itu baru kelihatan hamba Tuhan kalau penampilannya seperti ini. Nah itu salah satu sih yang saya alami gitu. Memang banyak di gereja model seperti itu Pak ya. Iya, betul. Dan ini memang menarik sekali ya, maksudnya ya untuk kita telusuri kenapa stigma itu terbentuk begitu loh. Maksudnya itu sesuatu yang memang kita harus tanya. Jadi sekali lagi ya, tadi di satu pihak Pak Hengki kan katakan bahwa dari atasnya kita melihat bahwa memang Alkitab mengajarkan bahwa setiap pastor harus menjadi teladan. Tetapi di lain pihak begitu ada bentuk-bentuk tertentu yang dibentuk oleh gereja sehingga mengkotak-kotakan pastor begitu ya. Jadi pastor itu harus begini, harus begitu karena dengan alasan bahwa pastor itu kan harus menjadi teladan. Cuma pertanyaannya mengapa hal-hal tersebut pengkotak-kotakan itu terbentuk? Padahal kan kita tahu mana ada pastor yang sempurna. Mungkin saya mau tanya ke Pak Hengki terlebih dahulu nih. Kenapa Pak? Kira-kira Pak observasi Bapak. Silakan Pak Hengki. Ya, kalau saya pribadi sih ya, ini kan bicara pengalaman saya sih ya. Saya nggak tahu kalau di gereja lain ya. Tapi kalau secara pribadi saya menemukan begini nih. Banyak jemaat itu terjebak pada sebuah cara pandang melihat gembala itu dibanding-bandingkan gitu dengan gembala yang sebelumnya. Gitu loh. Nah, kalau ketemu gembala yang rusak banget begitu ya sebelumnya gitu ya. Nah, mereka bilang itu jangan kayak begitu tuh, seharusnya nggak boleh begitu tuh, begitu loh. Ya, jadi kita dituntut untuk jangan seperti kayak dia gitu loh. Tapi di sisi lain ada juga jemaat atau ya pemimpin-pemimpin awam ya yang bilang begini, wah dulu kita punya hamba Tuhan yang bagus sekali tuh, yang standar tuh kalau khotbahnya begini, ya cara kerjanya begini, ya kamu harus kayak begitu tuh gitu loh. Jadi ya semacam kayak apa ya, dibanding-bandingkan gitu loh. Saya pikir kalau hal-hal kayak begini ya, ini sangat berbahaya sih ya, sangat berbahaya. Atau begini, kita juga terjebak pada
ekstrim selanjutnya karena ada jemaat yang juga ngomong begini, terserah deh, gue sih nggak peduli ya dengan soal sosok seorang gembala atau seorang hamba Tuhan begitu. Dia mau merusak, dia mau bagus, gue nggak peduli. Yang penting gue dengar khotbahnya gitu loh. Ya, kadang-kadang kita terjebak pada dua itu gitu loh. Ya, saya pikir kita jangan jatuh pada pada dua ekstrim ini ya. Kita seolah-olah kita mesti kejar ya sesuai standar pengalaman atau banding-bandingnya tadi begitu, prinsip bandingnya tadi gitu ya. Atau kita juga nggak mau, kita juga terjebak puji Tuhan nih jemaat ini terserah dia, terserah lah, maksudnya dia nggak peduli sama kita, kalau gitu kita aman. Saya pikir kita jangan terjebak ke situ sih ya. Iya. Ini penting sekali. Ya. Betul. Dan menarik sekali ya tadi yang Pak Hengki katakan bahwa sekali lagi pengkotak-kotakan itu tuh jelas terlihat begitu loh di dalam gereja, dan perbandingan yang tadi Pak Hengki katakan ya, sehingga sekali lagi seorang manusia dibandingkan dengan manusia lain, padahal kan itu dua manusia yang berbeda. Dan yang paling kasihan itu adalah hamba Tuhan gitu ya di dalam posisinya. Bagaimana semuanya dituntut sempurna, padahal kita tahu juga dia banyak kekurangan. Menarik sekali untuk kita dengar dari seseorang seperti Pak Hengki yang udah lama berpengalaman, tetapi juga saya kepingin dengar juga dari Pak Michael nih sebagai seorang pendeta muda begitu ya. Kira-kira ketika Anda pertama kali datang ke GKBJ, mungkin dulu sebagai seorang pendeta muda yang melayani remaja atau pemuda, tiba-tiba Anda datang dengan celana jeans atau mungkin dengan baju yang jauh lebih kasual gitu ya dibandingkan dengan pendeta-pendeta lain, apa tanggapan daripada jemaat, dan menurut Anda kenapa jemaat itu menanggapi seperti itu? Sebenarnya tanggapan jemaat sesuai dengan tradisi yang diwariskan ya. Iya, ada tradisi yang diwariskan. Jadi sebenarnya permasalahannya buat saya bukan di jemaatnya sih, karena jemaat itu cuma mewariskan apa yang sebenarnya sudah ada turun-temurun dari dulu. Jadi ketika siapapun yang masuk, entah itu khotbahnya baik ya, entah itu karakternya juga good, dia orangnya cukup berkualitas, tapi ketika berbenturan dengan sebuah tradisi yang memang dipertahankan, yang memang diwariskan tentang penampilan tadi, saya pikir siapapun orangnya dengan kualitas apapun, dia tetap akan jadi bahan titik sasaran untuk dilihat terus. Karena buat saya jadi masalah adalah tradisinya itu loh, yang terus dilestarikan. Dan yang menarik adalah ketika saya coba telusuri ya, kenapa sih kita hamba Tuhan tuh nggak boleh pakai celana jeans atau baju yang lebih kasual gitu kan, lebih santai, tapi tetap rapi gitu kepada jemaat. Jawabannya adalah ya dari dulu memang begitu. Jadi itu kayak dari titik itu saya juga cukup melihat ya, rasanya banyak juga pemimpin atau jemaat akhirnya yang terjebak pada sebuah tradisi tapi tanpa esensi yang mereka pahami. Mereka cuma tahu itu turun-temurun aja. Pokoknya kultur kita seperti ini nih gitu. Model seperti ini ya sudah. Tapi tanpa mau melihat kepada konteks zaman, siapa yang kita layani gitu loh. Seperti apa modelnya, dan akhirnya itu bisa merubah sebuah ekosistem juga dalam pelayanan. Nah, mereka enggak mau. Saya pikir cuma udah yang penting dari dulu begitu, ikut saja. Saya melihat malah bawaannya dari sana sih. Begitu ya. Jadi karena tradisi, sekali lagi, apakah itu pembentukannya, pengkotakan, boleh dikatakan yang udah dilakukan sejak lama, ataupun juga tadi Pak Hengki katakan perbandingan ya, perbandingan dengan orang-orang yang lain ya. Itu sangat menarik sekali, karena menurut saya ada sesuatu yang harus dilakukan oleh gereja ya untuk merubah hal tersebut. Nanti kita akan bicarakan di bagian yang berikutnya nih bagaimana caranya. Nah, memang sekali lagi ya, ini berarti ada dari dua sisi. Yang pertama-tama dari sisi pastornya, dan kemudian juga dari sisi jemaatnya ya. Nanti kita akan bicarakan kedua-duanya. Nah, dari sisi pastornya terlebih dahulu mungkin pertama-tama. Ketika pastor datang ke dalam satu gereja menuntut sebuah apakah perbandingan istilahnya, ataukah mungkin pengkotakan istilahnya, lalu apa yang pastor harus lakukan? Mungkin itu pertanyaan saya. Ke Pak Hengki terlebih dahulu, dan kemudian nanti ke Pak Michael. Pak Hengki, kalau menurut Anda bagaimana Pak Hengki? Apa yang harus dilakukan oleh seorang pastor? Ya, saya dulu waktu diminta lagi di GKBJ Depok begitu ya, saya langsung jelas ngomong begini sama mereka. Ya maaf ya, kalau kamu mau terima saya sebagai gembala sidang, ini ada satu prinsip yang
saya minta kamu untuk pikirkan nih, ya pikirkan dengan sungguh-sungguh nih. Sebab kalau kamu nggak setuju dengan prinsip ini, lebih baik jangan undang saya, gitu loh. Ya, jangan undang saya. Ya, saya bilang sama mereka para pemimpin waktu itu ya, saya sih ini yang paling penting buat saya. Jadi kita sebagai pemimpin, sebagai majelis, begitu ya, harus sungguh-sungguh ya berpikir apa yang dimau oleh Kristus, bukan apa yang dimau oleh jemaat. Gitu loh. Iya. So kalau kita mengikuti apa yang diinginkan oleh jemaat, wah kita nanti akan pusing tuh. Ya. Tapi kita mesti ada kesepakatan, kita mesti memikirkan apa yang dipikirkan Kristus begitu loh. Dengan kita sungguh-sungguh berdoa, kita coba saling mengkonfirmasi begitu ya. Itu yang mesti kita kembangkan. Waktu itu saya ngomong seperti itu. Kalian setuju nggak? Gitu loh. Ya memang akibatnya memang nanti nggak enak loh. Nanti kamu akan dituduh seolah-olah nggak menyenangkan jemaat gitu loh. Saya bilang nggak. Kita mesti menyenangkan Kristus. Menyenangkan Kristus. Karena kalau kita menyenangkan Kristus ya memang kita harus berhadapan dengan jemaat-jemaat yang memang akhirnya nggak suka sama kita. Ya kadang-kadang mental gitu loh. Ya kalau saya bilang. Pak Hengki, bisa kasih contoh yang praktis Pak di dalam hal tersebut? Seperti apa? Misalnya begini nih, kita harus memuridkan jemaat misalnya. Jadi jangan kita biarkan jemaat itu hanya sekedar dengar khotbah gitu. Biasanya kalau saya suka menyendiri itu 5D itu, datang, duduk, diam, dengar, dadal begitu. Jemaat mesti dimuridkan begitu. So kalau jemaat dan dimuridkan itu kan merupakan sebuah perintah yang Yesus berikan gitu, ya kan? Nah, kalau saya mengamati GKBJ Depok begitu, memang saya lihat dari hari Selasa sampai hari Sabtu begitu ya. Jadi cuma hanya sekedar pelayanan gitu loh, tapi bukan sebuah proses pemuritan. Ini nanti Pak Uni pasti tahu bagaimana ketika saya masuk di situ. Jadi memang itu harus dimuridkan, baik dalam keluarganya, baik dalam soal keuangannya, dalam soal kepemimpinannya gitu loh. Itu betul-betul mesti dimuridkan, sebab kalau enggak ya itu dia. Gereja yang bermasalah buat saya, yang banyak stigmanya adalah gereja yang cuma hanya jadi jemaat, tapi tidak pernah mau menjadi murid Kristus begitu. Gitu. Ya kalau kita melatih jemaat itu bisa menjadi murid Kristus, ya saya dengar aja sih, nanti feedback juga bisa dengar dari Pak U lah. Jadi sekarang sudah mulai bisa mereka senang dan mereka bersukacita, ya, walaupun memang berbeda dengan harapan dari pemimpin-pemimpin rohani dahulu gitu. Tapi ya mereka bisa menerima, mereka bisa menikmati sebuah proses pertumbuhan dalam jemaat. Gitu sih. Jadi standarnya sekali lagi itu dibikin berbeda. Jadi standarnya bukannya standar jemaat, tetapi adalah standar dari Kristus sendiri gitu ya. Wah, ini kelihatannya ini proses perubahannya ini proses jangka panjang nih Pak. Kelihatannya kalau begitu Pak, betul Kak? Betul. Dan yang paling penting begini, misalnya ya Pak, kalau kita di rapat majelis gitu ya. Rapat majelis itu buat saya itu ring 1 Pak, ring 1. Ya. Dan ring 1 ini adalah orang-orang yang mengenal kekuatan saya, mengenal kekuatannya Pak U begitu. Tapi kita mesti belajar juga bahwa di samping kekuatan kita juga ada, di rapat majelis itu merupakan suatu kesempatan. Biasanya kalau kita di awal-awal rapat majelis itu ya, kita melakukan sebuah fungsi rohani, misalnya kita mau nggak nih mengakui kerapuan kita. Gitu. Jadi kita berinisiatif, Pak. Saya berinisiatif, Pak U itu berinisiatif, ya. Misalnya kayak kemarin begitu ya, saya membahas tentang nilai ini, tentang nilai mendengarkan gitu ya. Cepat untuk mendengarkan dan lambat untuk ngomong. Ya, saya sebut misalnya mendengarkan itu dari bahasa asli itu mempunyai 2 makna. Yang pertama bisa mendengarkan, yang kedua melihat begitu, melihat dan mendengar gitu loh. Jadi nggak bisa hanya mendengar tanpa melihat, nggak bisa juga melihat tanpa mendengar. Dua-duanya itu mesti ada gitu loh. Ya, lalu saya bilang, ya ketika saya membahas tentang nilai ini saya mengakui. Ya memang dalam banyak hal saya seringkali kalau lagi rapat begitu saya kadang-kadang dengar tapi sambil main HP gitu, sambil ketik-ketik gitu ya. Ya saya minta dimaafkan, ya saya minta ampun gitu ya, memang ini kerapuan. Coba deh kita saling mengingatkan. Saya terima kasih loh ke depan saya diingatkan untuk saya kalau lagi di rapat itu jangan fokus mata ke HP tapi telinga ikut rapat begitu. Jadi saya mesti tunjukkan bahwa kita nih orang-orang yang rapuh juga gitu loh. Dan ring majelis ini adalah ring yang mesti di situ ada kasih karunia gitu loh.
bisa memahami bahwa kita hamba Tuhan, kita juga rapuh. Orang-orang awam pun yang menjadi anggota majelis kami juga akhirnya melakukan hal yang sama gitu loh. Mereka juga mengaku juga kerapuan mereka gitu. Dan kita sebagai hamba Tuhan kita juga terima mereka juga gitu. Ini ring satu penting. Ring satu itu penting. Kalau ring satunya nggak kayak begini, jadi majelis itu melihat hamba Tuhan itu adalah yang sempurna begitu. Wah, itu kita akan capek sekali. Kita akan capek nanti berhadapan dengan stigma, itu capek sekali nanti. Berarti ini proses pemuridan bukan hanya kepada jemaat atau kepada majelis, tetapi juga kepada si sang hamba Tuhannya juga ya kelihatannya ya. Karena dibutuhkan sebuah kerendahan hati dan juga sebuah hati yang besar untuk mengakui saya adalah manusia yang lemah. Saya manusia yang berdosa, saya manusia yang terbatas. Dan saya rasa itu membutuhkan sebuah hati yang besar, Pak. Hati yang besar. Baik, terima kasih banyak Pak Hengki buat sharingnya. Dari Pak Michael, menurut Anda gimana nih dari sikap seorang pastor terlebih dahulu? Apa yang harus dia lakukan ketika dia menghadapi kenyataan itu? Yep. Saya akan mengkonfirmasi apa yang Pak Hengki tadi bicara. Ya, saya akan apa yang dari Pak Hengki bicara soal pemuridan itu memang harus dimulai dari ring 1. Bukan cuma ring 1 sifatnya penatu atau majelis, tapi bagi saya pribadi, ring 1 itu juga lebih berbicara mengenai kami, hamba Tuhan, yang ada di dalam sebuah pelayanan itu yang sama. Nah, ini menarik ya, saya ini adalah hamba Tuhan yang ada di dalam 2 pemerintahan masa. Wah, ini seperti Daniel nih. Ada 2 pemerintahan. Saya ini udah masuk ke tahun ke-7. Pak Hengki sudah, jadi ada setengah Pak Hengki, setengah model wajah GKBJ yang lama. Ya saya sebut lah ini sekarang new, yang baru lah, look yang baru GKBJ gitu. Dengan kehadiran Pak Hengki, dengan pemuritannya dan lain sebagainya begitu. Ini yang baru lebih bagus atau gimana nih? Oh iya pasti. Sorry, silakan lanjut. Iya, jadi memang betul apa yang Pak Hengki tadi ngomong, karena saya juga pernah merasakan ketika GKBJ Depok berada di fase yang wajah yang lama. Ya, saya bukan sedang menjelekkan atau sedang melihat sesuatu yang kurang dari gereja, karena saya percaya semua gereja itu punya titik rapuhnya masing-masing. Ya kan, gereja Korintus kan menjadi sebuah dasar untuk kita melihat bahwa nggak ada gereja yang sempurna di muka bumi ini. Ya, salah satu GKBJ Depok betul. Jadi kalau dulu saya berpikir ya, stigma itu yang tadi di depan itu tuh sangat-sangat berbahaya. Satu sisi kita tidak setuju dengan stigma itu, betul? Karena itu membuat kita tuh rasanya tertuntut atau dipandang ingin sempurna, dan terkadang kita juga merasa nggak boleh kayak gitulah, gitu-gitu amat sih sama pastor gitu kan. Tapi saya merasa ya di dalam pelayanan saya yang saya alamin, satu sisi kita menolak stigma itu, tapi satu sisi kita itu malah berenang di dalam pusaran stigma itu. Saya kasih contoh yang paling gampang. Dulu sebelum Pak Hengki masuk, saya bersama beberapa rekan hamba Tuhan yang lama, yang sudah tidak ada lagi di GKBJ Depok. Jadi masih stay bertahan saya nih. Ada beberapa yang sudah tidak ada lagi. Nah, dulu ketika kami pelayanan dibilang relasinya baik, ya cukup baik gitu sebagai rekan. Oke, cukup baik. Tapi tanpa saya sadari dan saya pas gumulin mengenai bagian ini, saya tuh kayak merasa bahwa memang ya kita itu sedang berenang dalam pusaran stigma yang sebenarnya kita tolak itu. Contohnya adalah persaingan, itu paling kelihatan. Persaingan hamba Tuhan itu paling kelihatan. Saya tipikal orang yang dulu ketika dituntut hamba Tuhan harus kelihatan sempurna, perfect dan lain sebagainya. Sekalipun saya tidak setuju, tapi ternyata di dalam model pelayanan, gaya pelayanan saya mengamini bagian itu. Saya cuma fokus di dalam anak muda, di youth saya aja. Ketika ada pembina sekolah minggu, saya tidak terlalu peduli sama pelayanan mereka. Gembala sidang, saya nggak terlalu peduli dengan pastoral dia. Lalu hamba Tuhan lain, saya nggak terlalu peduli dengan bidang dia. Yang penting adalah bidang saya bisa dilihat baik. Apa yang saya sudah targetkan, program-program itu semuanya good. Dari segi quality, quantity, itu semuanya baik. Dan saya bisa kasih prospek ke depannya dengan sangat baik. Cukup buat saya. Dan ketika saya melihat pembina sekolah minggu dengan sekolah minggunya yang makin menurun, entah kenapa ya, saya harus akui, hati saya cukup senang melihat hal itu. Ketika ada laporan dari bidang lain hamba Tuhan dengan permasalahannya dan majelis menegur, entah kenapa ya, dalam hati saya harus mengakui, saya kok senang dengar itu ya. Wow. Terima kasih. Iya, saya berpikir makanya kita tuh menolak, tapi satu sisi kita juga ternyata menikmati itu Pak, secara nggak langsung makanya. Iya kan? Itu bahaya nih. Dan akhirnya itu menjadi sebuah persaingan yang nggak sehat. Saya harus akui jujur. Dulu memang seperti itu.
Jadi Betul, ketika saya betul. laporan hal yang baik buat saya juga dengan satu notes, kok sekolah minggu kayaknya berkurang ya. Nah gitu, saya selalu membawa kekurangan dari divisi lain, dari bidang lain, sesuai dengan hamba Tuhan di situ. Kenapa? Karena saya pengen tetap dilihat baik. Itu stigma kan, sempurna. Gitu. Tanpa kita sadari. Dan akhirnya jemaat ngelihat hamba Tuhan tuh memang dari segi rekan itu memang kurang baik. Jadi dulu memang jemaat sampai satu titik itu ngelihat bahwa oh Michael ini memang kelihatan kurang respect dengan gembala sidang. Michael ini memang kelihatan kurang respect dengan pembina lain. Begitu juga sebaliknya. Jadi kayak saling apa ya? Saling punya pride masing-masing yang harus dilindungi. Jadi kalau gini, ya silakan jadi Pak kalau Hengki. saya boleh, kalau saya boleh memperkaya begitu ya. Jadi memang itu yang terjadi pada masa lalu begitu ya. Itu bukan saja di Depok tapi juga di Taman Kencana dan di Saman Budi itu terjadilah. Nah, dan di gereja lain Pak, jangan takut Pak. Ya, dan akhirnya dengan pengalaman seperti itu ya Tuhan kasih saya hikmat. Saya belajar dari hubungan Paulus dengan Timotius ya. Yang kalau kita baca dalam surah 1 Korintus itu kan Paulus itu kan mengatakan begini, inilah anakku yang setia, ini anakku yang kekasih dan yang setia begitu. Yang diutus oleh Paulus ke Timotius. Jadi hubungan bapak sama anak begitu loh. Nah, ini saya tanamkan nilai kasih dan setia gitu ya. Cepatnya begini nih. Jadi kalau kasih itu hati bapak, setia itu hati anak. Gitu loh. Setia itu siap dikoreksi. Itu S. E itu empati. Gitu loh. T itu tunduk. Gitu ya. Terus apa lagi tadi? I. Apa tadi? I. Inisiatif. Itu apa yuk Michael? Inisiatif. Inisiatif. A itu apa? Andal. Nah, harus hafal nih ya. Kalau hati Bapak itu KASIH. K itu Kristus. Jadi seorang Bapak rohani itu adalah seorang yang menghadirkan Kristus di dalam kepemimpinan begitu loh. Jadi bukan menghadirkan si Hengki Setiawannya gitu loh, tapi menghadirkan Kristus begitu, mengikuti Kristus ya, kata Paulus. Terus kemudian A itu arahan. Jadi seorang Bapak Gembala itu tidak boleh membiarkan si bawahnya begini, tapi kasih arahan gitu loh. S itu seimbang, lembut dan tegas ya, bisa memuji tapi juga bisa mengoreksi. I itu integritas. Ikatan juga ya. Terus kemudian H itu adalah harapan. Ya, harapan. Jadi seorang Bapak rohani itu harus punya harapan. Kalau bisa ya anak rohani itu harus jauh lebih baik gitu. Nah, ini memang ini yang saya tanamkan tuh. Di ring 1 dan ring 2 begitu, hati Bapak sama hati anak begitu. Wah, saya rasa ini tip-tip ini sangat berguna sekali sih untuk para hamba-hamba Tuhan ya, karena maksudnya bukannya cuma sangat praktis saja, tetapi memang sangat prinsipil juga menurut saya. Bisa dipakai di dalam di gereja-gereja lain gitu loh. Dan ini terima kasih nih untuk keterbukaannya nih. Tadi Pak Hengki sudah mengangkat satu mengenai masalah mengenai masalah bagaimana kita harus menghargai dan kita harus memuridkan ya, tadi ya, memuridkan para majelis dan lain sebagainya, dan pemuridan itu penting. Dan pemuridan itu bukan hanya untuk majelis tetapi untuk si hamba Tuhan juga. Dan Pak Michael tadi mengangkat juga bahwa sekali lagi kita harus hati-hati, jangan sampai kita itu terlena gitu loh dengan stigma itu yang sudah dibentuk oleh jemaat. Saya rasa ini baik sekali. Nah, tadi kan kita lihat dari sisi pastornya ya. Sekarang dari sisi jemaatnya nih, singkat aja. Kalau misalnya ada satu tip praktis yang bisa diberikan kepada jemaat untuk merubah ini loh, anggapan bahwa pastor ini harus menjadi satu role model. Kalau ada harapan dari bapak-bapak nih, apa nih? Satu hal aja dari Pak Hengki terlebih dahulu. Pak Hengki, jemaatnya menurut Pak Hengki harus diapain nih kalau misalnya punya gambaran yang salah seperti itu? Ya, kalau saya pribadi ya saya akan bilang sama mereka, kamu mesti membedakan ya yang namanya idealisme dengan prinsip sanktifikasi ya, gitu. Sanktifikasi itu kan already but not yet ya, gitu. Bahwa sanktifikasi itu bukan sekedar bukan sekedar milik pendeta, gitu, tapi juga milik jemaat juga, gitu. Bahwa kita pun juga ada dalam sebuah proses bagaimana dalam sebuah proses pengudusan itu kita kerjasama dengan Roh Kudus, bagaimana membuat pengaruh dosa itu semakin lemah di dalam diri kita, dan itu juga harus dimiliki oleh jemaat, gitu loh. Jadi ya proses sanktifikasi itu buat saya penting sekali. Dan kebetulan memang di gereja kita dalam beberapa minggu ini
kita bahas tentang itu tuh, tentang tokoh-tokoh Alkitab, dia punya kesalehannya, tapi juga ada kesalahannya, ada kejayaannya, tapi juga ada kejatuhannya, gitu. Dan bagaimana mereka berproses untuk bangkit, itu yang paling penting. Yang kita mesti tunjukkan adalah bagaimana kamu melihat saya, bukan pada titik di mana kami salah atau titik di mana kami jatuh, tapi bagaimana kami bangkit, gitu. Bagaimana kami mengejar untuk sesuatu yang lebih diinginkan oleh Kristus, gitu. Nah, itu penting. Jadi berpusat kepada proses, bukannya kepada kejatuhan. Bagaimana proses keluar daripada kejatuhan tersebut. Saya rasa itu tip yang sangat penting sekali untuk jemaat. Dari Pak Michael, kalau ada satu hal yang Anda bisa kasih tahu ke jemaat, apa itu? Untuk merubah ini loh, salah pandang seperti kayak gini. Silakan, Pak Michael. Iya, saya cuma berpatok kepada sebuah ajaran yang berpusat kepada Injil ya, pada gospel, gospel center. Jadi lewat pengajaran, lewat khotbah ya, saya itu selalu mengajak kami itu selalu setia untuk mengajarkan bahwa Injil itu berbicara bukan cuma mengenai Kristus yang mati dan bangkit, tapi Injil juga pertama-tama itu berbicara mengenai kita yang sangat berdosa, yang tidak layak, namun mau ditolong dan diberikan anugerah oleh Kristus itu sendiri. Dan akhirnya kita ditebus, dibangkitkan, dan dipulihkan. Saya kembalikan itu semua kepada Injil. Dan saya mau bilang sama jemaat semua di Depok ya, di dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan di sini, bahwa tidak ada satupun orang yang sempurna. Sekalipun saya, sekalipun Pak Hengki, hamba Tuhan lain yang ada di Depok, kami selalu mengakui kerapuhan kami sih. Dan saya pikir jemaat cukup tahu ya kerapuhan kami, hamba Tuhan. Kami tidak pernah merasa kayak kami lebih ada di atas mereka. Enggak sih. Dalam proses pengudusan yang tadi Pak Hengki bilang, sanctification, kami selalu mengakui bahwa ya kita memang otentik saja gitu. Kalau Pak Hengki suka lupa, ya saya juga suka lupa. Gitu. Ketika pemimpin tegur kami bisa terima itu. Dan tidak ada sebuah kebenaran apapun dalam diri kami gitu. Kalau memang salah, akui salah. Motonya ya siap salah, udah. Dan dari situ saya pikir jemaat bisa ngelihat otentik hamba Tuhan itu akan saya percaya itu akan mengalir juga sih dalam darah setiap jemaat. Baik. Wah, terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak untuk waktunya, karena saya yakin waktu kita berharga sekali, dan puji Tuhan untuk beberapa hal yang tadi kita sudah angkat, dan kita berdoa supaya ada sebuah perubahan di gereja-gereja ya, terutama di dalam sudut pandang atau cara melihat, cara pandang hal ini, sehingga ada sebuah perubahan yang lebih baik untuk menuju kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Minta dengan hormat Pak Hengki untuk menutup pembicaraan kita ini, dan tolong doakan Pak, tadi Pak, agar ada sebuah perubahan yang semakin hari semakin menyerupai Kristus, baik di dalam pastor maupun juga di dalam jemaatnya. Silakan Pak Hengki. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk podcast ini. Kami boleh saling mempertajam, kami boleh saling belajar untuk menjadi bijak menghadapi yang apa namanya stigma. Bapak, kami memang harus belajar untuk mendengarkan apa kata firman untuk kami menjadi teladan sesuai dengan firman yang Kau berikan kepada kami. Tapi kami juga harus diberikan kepekaan oleh Engkau ya Bapak, supaya kami tidak terjebak pada stigma atau bahkan kami mengikuti arus stigma itu. Kiranya Tuhan tolong kami agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi pelayan yang betul bijak, yang murni di hadapan Tuhan. Dan yang terlebih dari itu, biarlah gereja kami atau gereja siapapun, kami tidak ditentukan oleh value-value tradisi atau value-value dunia ini, tapi kami lebih mau memegang yang namanya value dari Kristus itu sendiri. Bagaimana Kristus menjadi pusat di dalam gereja kami, atau di dalam semua gereja yang ada dimanapun. Mohon Tuhan bantu kami dalam segala kerapuan kami merindukan bahwa justru jemaat bisa belajar, dan kami juga bisa belajar bahwa kami sama-sama orang yang rapuh, tapi kami juga adalah sama-sama orang yang diterima oleh Engkau, diterima di dalam kasih karunia, dan juga Engkau berikan kepada kami pertolongan, kekuatan untuk kami bisa bangun dan sebuah proses untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.